Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya dalam menyampaikan renungan singkat kepada kita pada malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab dari surat Ibrani pasalnya ke-10 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya ke-27. Demikian sebagai tema, yaitu ketekunan dalam ibadah. Saudaraku yang terkasih, realitas sekarang ini begitu banyak orang Kristen yang memiliki motivasi yang berbeda di dalam ibadah. Ada di antara mereka datang ke gereja yang hanya memenuhi laporan keaktifan ibadah, dan ada juga di antara mereka yang hanya mengisi bangku atau kursi yang kosong, dan ada juga di antara mereka hanya sekedar untuk pamer sesuatu dan lain sebagainya. Dan ini adalah motivasi yang salah di hadapan Allah. Tetapi firman Allah mengajak kita bagaimana sikap karakter orang percaya dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam zaman Perjanjian Lama, Bait Allah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah ruang pelataran. Ini adalah tempat seluruh umat, dan ruang kudus adalah tempat para imam besar dalam menyerahkan persembahan kepada Allah, dan ketika itu adalah ruang maha kudus. Ruang kudus ini tempat tabut perjanjian Allah, dan orang yang masuk di dalam ruang ini adalah bukan orang sembarangan, tetapi hanyalah mereka orang-orang yang suci, yang tidak berdosa. Nah, dalam setiap bait Allah ini ada pembatasnya, ada tirainya. Tetapi pada perjanjian baru tidak ada pembatas itu, di mana umat bisa berhubungan langsung kepada Allah lewat doa, di mana Yesus Kristus telah merobohkan tirai-tirai pemisah itu. Di ayatnya ke-19, mari kita baca. Jadi kita berani masuk ke sana karena darah Yesus. Kita bisa berhubungan langsung dengan Allah karena Yesus telah merobohkan tirai. Ya, oleh Yesus, oleh darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, karena Yesus telah merobohkan tembok pemisah. Oleh pengorbanan Yesus kita dapat kemudahan dalam beribadah. Tetapi bagaimana sikap dan karakter kita sebagai orang percaya di dalam beribadah? Ayat yang ke-22 yang pertama, kita harus memiliki hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. 2, di ayatnya ke-23, berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Artinya apa yang kita ucapkan, yang kita akui, jangan ada kebimbangan. Ayat yang ke-24, saling memperhatikan. Artinya peduli dengan yang lain. Kita harus menyemangati orang lain untuk beribadah. Jadi orang percaya menerima pengorbanan Yesus Kristus harus membaharui sikap dan hidup di dalam ibadah. Yang pertama, memiliki hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Yang kedua, berpegang teguh pada pengakuan tentang harapan, saling memperhatikan dan saling menasihati. Dan yang ketiga, giat